Son, kenapa kita susah mengubah kebiasaan buruk? Mengapa mudah sekali mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk dan sulit sekali untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik? Jadi Son, nggak banyak hal yang bisa ngasih dampak lebih dahsyat di hidup gue selain memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Tapi ada kemungkinan pada tanggal yang sama tahun depan kita masih mengerjakan hal yang sama, bukan sesuatu yang lebih baik. Orang itu sering merasa sulit mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik, Son, lebih dari beberapa hari, Son. Walaupun usaha kita itu udah tulus dan terkadang dengan dorongan motivasi jedak-jeduk. Kebiasaan seperti olahraga, meditasi, journaling, dan memasak sendiri itu adalah sesuatu yang menyenangkan, Son, sebenarnya selama sehari dan 2 hari. Tapi setelah itu menjadi sesuatu yang cukup mengganggu kita. Mau bagaimanapun, begitu terbentuk kebiasaan itu terkesan melekat untuk selamanya, terutama kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan. Walaupun kita benar-benar pengen kebiasaan gak sehat kayak jajan sembarangan, jajan makanan cepat saji, kebanyakan scroll TikTok, rebahan, duduk melamun seperti yang sering saya lakukan, dan merokok itu bisa serasa mustahil untuk dihilangkan. Bayangin, ada 2 gajah yang sedang mencoba untuk berhenti merokok, Son. Bayangin aja dulu, Son. Gajah yang pertama. Gajah. Mau urut 1? Gajah itu menjawab, "Enggak dulu. Saya sedang berhenti merokok." Kedengarannya kayak jawabannya masuk akal. Padahal gajah ini masih percaya dia tuh perokok yang lagi nyoba untuk hal lain. Perokok yang lagi nyoba untuk berhenti merokok. Bedakan sama gajah yang satu ini. Ini gajah yang kedua. Gajah kedua pas ditawarin rokok. Gajah, lo mau rokok? Kemudian si gajah ini yang kecil, dia menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya bukan perokok." Perbedaannya emang kecil. Mereka dulu sama-sama merokok. Gajah yang pertama bilang kalau dia udah berhenti. Terus gajah yang kedua bilang dia bukanlah perokok. Padahal dulu mereka sama-sama merokok. Tapi sebuah detail kecil yang membedakan mana orang yang berhasil, maksudnya mana gajah yang berhasil mengubah kebiasaannya dan mana yang tidak, terletak pada detail kecil itu. Di balik cara kerja perbuatan terdapat cara kerja keyakinan. Banyak orang-orang cuma menetapkan target, Song, tapi tidak mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang bisa mendorong perbuatan itu. Mereka gak pernah mengubah cara pandang mereka pada diri mereka sendiri. Dan mereka gak sadar bahwa hal itulah yang sebenarnya menghambat mereka, Son, untuk mempunyai kebiasaan yang lebih baik. Perilaku yang tidak berkesesuaian dengan diri tidak akan bertahan lama, Son. Mengubah kebiasaan itu sulit kalau kita gak pernah mengubah keyakinan mendasar yang mengantar ke perilaku lama. Kamu punya target baru dan rencana baru, tapi gak merubah siapa kamu, ya bakal susah. Makin bangga seseorang terhadap aspek tertentu dalam identitasnya, makin termotivasilah seseorang itu untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan itu. Kalau bangga dengan tumbakan ranking yang kita punya, kita akan mengembangkan berbagai kebiasaan-kebiasaan untuk merawat dan membawanya ke bengkel, Son. Kalau kita bangga dengan postingan Strava di story IG kita, maka kita akan berusaha untuk tidak melewatkan jadwal lari tiap minggu, Son.
Kalau bangga kita dengan nilai ujian kita, skill bahasa kita, skill akrobat kita, maka kita akan lebih rajin meluangkan waktu untuk belajar setiap hari. Ketika kebanggaan ikut berperan, Son, kita akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebiasaan kita. Jadi Son, kesimpulannya adalah mengubah kebiasaan berarti mengubah siapa diri kita. Mungkin kita memulai kebiasaan itu karena motivasi, tapi satu-satunya alasan kenapa kita mempertahankannya adalah karena itu bagian dari identitas kita. Salam, sampai jumpa. Jangan lupa kalau tolong like, subscribe, please, karena itu membantu, dan tolong komen apa sebaiknya yang harus saya bahas untuk video vlog seperti ini.